Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita sampai ke bab 6 mengenai teknik penemuan fakta dan penemuan persyaratan. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama, menentukan persyaratan sistem dan membedakan antara persyaratan fungsional dan non-fungsional. Memahami berbagai aktivitas analisis masalah dan dapat membuat diagram Ishikawa atau fishbone untuk membantu pemecahan masalah. Yang ketiga, memahami konsep manajemen persyaratan, mengidentifikasikan 7 teknik penemuan fakta dan menyebutkan kelebihan dan kelemahan masing-masing teknik tersebut. Memahami 6 petunjuk mendengar yang efektif, memahami apa itu bahasa tubuh dan proxemics, dan mengapa analis sistem perlu memperhatikan hal tersebut. Berikutnya menyebutkan partisipan tipikal pada sebuah sesi JRP dan menjelaskan peran-peran mereka. Menyelesaikan proses perencanaan untuk satu sesi JRP, mencangkup pemilih dan mempersiapkan tempat, memilih partisipan, dan mempersiapkan satu agenda untuk memandu sesi JRP. Menjelaskan beberapa manfaat menggunakan JRP sebagai teknik penemuan fakta, dan tujuan dari mempelajari materi ini yang terakhir yaitu menjelaskan strategi penemuan fakta yang akan mengoptimalkan waktu Anda dengan pengguna akhir. Ini adalah blok diagram dari materi ini. Kita mulai dari pengantar ke penemuan persyaratan atau requirement discovery. Apa yang dimaksud dengan requirement discovery tersebut atau penemuan persyaratan? Yang dimaksud requirement discovery itu adalah proses dan teknik yang digunakan analisis sistem untuk mengidentifikasi atau mengekstraksi masalah sistem persyaratan solusi dari komunitas pengguna. Kemudian yang dimaksud dengan sistem requirement sendiri atau kebutuhan sistem itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh sistem informasi atau perlengkapan yang harus dimiliki, bisa disebut juga dengan persyaratan bisnis atau business requirement. Persyaratan sistem yang menetapkan apa yang harusnya dilakukan oleh sistem informasi itu sering disebut sebagai persyaratan fungsional. Jadi di sini ada requirement, kebutuhan fungsional dan kebutuhan atau persyaratan fungsional dan persyaratan non-fungsional. Yang dimaksud dengan persyaratan fungsional tadi adalah sesuatu yang persyaratan sistem yang menetapkan apa yang harusnya dilakukan oleh sistem informasi tersebut ya. Sedangkan yang dimaksud dengan non-functional requirement atau persyaratan non-fungsional itu adalah persyaratan sistem yang menetapkan properti atau kualitas yang harus dimiliki oleh sistem. Ya, bisa seperti performance, keamanan, atau biayanya. Jika persyaratan sistem tidak dilakukan dengan tepat, maka akibatnya adalah salah satu atau lebih dari hal seperti ini. Yang pertama, sistem mengeluarkan banyak biaya dari yang dianggarkan. Sistem dikirim lebih lambat dari yang dijanjikan. Sistem tidak dapat memuaskan ekspektasi pengguna. Ketidakpuasan itu menyebabkan mereka tidak menggunakannya. Biaya pemeliharaan dan peningkatan sistem dapat sangat tinggi. Sistem tidak dapat diandalkan dan terbukti error dan downtime. Dan yang terakhir yaitu reputasi para staf IT dalam tim ternodai karena semua kegagalan. Tidak peduli siapa yang melakukannya akan dinilai sebagai salah satu kesalahan tim ya. Ini adalah tabel dari biaya relatif perbaikan kesalahan. Jadi dampaknya terhadap biaya sangat signifikan. Sebagai contoh tabel ini ya. Tabel ini dibuat oleh Barry W. Boehm, seorang pakar informasi ekonomi teknologi. Dia telah mempelajari beberapa proyek pengembangan perangkat lunak untuk menentukan biaya kesalahan dalam persyaratan yang tidak ditemukan sampai pada saat proses pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan penemuan Barry ini, persyaratan yang tidak tepat
yang tidak terdeteksi dan diperbaiki sampai fase operasional dapat menelan biaya sampai 1000 kali lebih dibanding jika ditemukan dan diperbaiki pada fase persyaratan. Oleh sebab itu, dalam penentuan persyaratan sistem sangatlah penting untuk mengetahui kriteria sebagai berikut. Yang pertama, konsisten. Persyaratan tidak konflik atau ambigus. Komplit. Persyaratan menggambarkan semua input dan respon sistem yang mungkin muncul. Kelayakan, visible. Persyaratan dapat dipenuhi berdasarkan sumber daya dan batasan yang telah tersedia. Analisis kelayakan nanti akan dibahas di bab 10. Dibutuhkan, persyaratan yang benar-benar dibutuhkan dan memenuhi tujuan sistem. Akurat, persyaratan dinyatakan secara benar. Dapat dilacak, persyaratan secara langsung menuju ke fungsi dan fitur-fitur sistem. Dapat diuji, persyaratan ditentukan sehingga dapat didemonstrasikan selama pengujian berlangsung. Proses dari penemuan persyaratan ini terdiri dari beberapa aktivitas, seperti yang pertama menemukan dan menganalisis masalah, menemukan persyaratan, mendokumentasikan dan menganalisis masalah, dan yang terakhir memanajemen persyaratan tersebut. Ini adalah diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa itu adalah sebuah alat grafis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi dan menggambarkan suatu masalah, sebab dan akibat dari masalah tersebut. Sering disebut diagram sebab akibat atau diagram tulang ikan atau fishbone diagram, karena menyerupai tulang ikan. Diagram berbentuk tulang ikan merupakan buah pikiran Kaoru Ishikawa yang memperkasai proses manajemen kualitas di perusahaan Kawasaki Jepang dan dalam proses selanjutnya menjadi salah satu bapak pendiri manajemen modern. Konsep dasar dari diagram fishbone adalah nama masalah yang mendapat perhatian dicantumkan di sebelah kanan diagram atau pada kepala ikan. Dan penyebab masalah yang mungkin digambarkan sebagai tulang-tulang dari tulang utama. Secara khusus, tulang-tulang ini mendeskripsikan 4 kategori dasar: material, mesin, kekuatan manusia, dan metode, atau 4M. Nama lain dapat digunakan untuk menyatakan masalah. Kategori alternatif atau tambahan meliputi tempat, prosedur, kebijakan, dan orang, atau 4P. Menemukan persyaratan. Sesudah memahami masalah, analisis sistem dapat memulai menentukan persyaratan. Agar analisis sistem saat ini berhasil menentukan persyaratan sistem, mereka harus terampil dalam metode-metode efektif untuk mengumpulkan informasi. Salah satunya yaitu penemuan fakta atau fact finding. Fact finding adalah proses resmi yang menggunakan penelitian, pertemuan, wawancara, kuesioner, sampling, dan teknik lain untuk mengumpulkan informasi mengenai masalah, persyaratan, dan preferensi sistem. Disebut juga pengumpulan informasi atau pengumpulan data. Mendokumentasi dan menganalisis persyaratan. Mendokumentasi draft persyaratan. Analisis sistem menggunakan berbagai alat untuk mendokumentasikan penemuan awal mereka dalam bentuk draft. Mereka menulis use case untuk menjelaskan fungsi sistem dari perspektif pengguna eksternal dan dalam cara serta terminologi yang dipahami oleh pengguna. Tabel keputusan digunakan juga untuk mendokumentasikan kebijakan bisnis perusahaan yang kompleks dan kebijakan aturan pengambilan keputusan, dan tabel persyaratan digunakan untuk mendokumentasikan tiap persyaratan spesifik. Dan nanti akan dibahas secara detail di bab ini. Berikutnya menganalisis persyaratan. Aktivitas penemuan fakta lebih sering menghasilkan persyaratan yang konflik satu dengan yang lain. Hal ini karena persyaratan didapat dari berbagai sumber yang berbeda-beda dan setiap orang memiliki pendapat dan keinginan sendiri terhadap fungsionalitas dan fitur sistem baru.
Tujuan dari kegiatan analisis persyaratan adalah untuk menemukan dan memecahkan masalah dengan persyaratan dan mendapatkan kesepakatan untuk semua modifikasi guna memuaskan para stakeholder. Tidak dapat dipungkiri, draft persyaratan berisi banyak masalah, seperti persyaratan kehilangan atau missing requirement, persyaratan konflik, persyaratan ketidaklayakan, persyaratan overlapping, dan persyaratan ambigus. Merumuskan persyaratan sistem biasanya didokumentasikan dalam suatu cara yang resmi untuk mengkomunikasikan persyaratan kepada stakeholder. Dokumen ini berfungsi sebagai sebuah kontrak antara pemilik sistem dan tim pengembangan tentang apa saja yang perlu disediakan oleh sistem baru. Ini adalah dokumen requirement definition, ya. Apa yang dimaksud dengan dokumen requirement definition? Yaitu sebuah dokumen formal yang mengkomunikasikan antara kebutuhan atau persyaratan dari sistem yang diajukan kepada stakeholder dan dia akan dianggap sebagai kontrak, ya. Tadi sudah dijelaskan, dianggap sebagai berfungsi sebagai sebuah kontrak antara pemilik sistem dan tim pengembangan tentang apa saja yang perlu disediakan oleh sistem baru tersebut. Sinonimnya di sini bisa seperti requirement definition report atau laporan atau report definisi persyaratan, requirement statement, requirement specification, dan functional specification. Ini adalah contoh dari sampel outline dari definisi persyaratan. Laporan definisi persyaratan. Ada pengantar, kemudian ada deskripsi proyek umum, ada persyaratan dan batasan, dan ada kesimpulan dan ada lampirannya. Manajemen persyaratan. Manajemen persyaratan adalah sepanjang masa hidup proyek merupakan hal yang sangat umum jika muncul persyaratan baru dan persyaratan yang sudah ada berubah setelah dokumen definisi persyaratan disepakati. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sepanjang hidup sebuah proyek, sebanyak 50% atau lebih persyaratan akan berubah sebelum sistem diproduksi. Jelasnya, hal ini dapat menjadi masalah besar bagi tim pengembangan. Untuk mengurangi masalah yang disebabkan oleh perubahan, maka perlu untuk melakukan requirement management atau manajemen persyaratan. Requirement management adalah proses mengelola perubahan pada persyaratan. Ini meliputi kebijakan, prosedur, dan proses yang mengatur bagaimana perubahan terhadap suatu persyaratan dikendalikan. Etika dari fact finding, ya. Etika penemuan fakta atau fact finding etik. Jadi selama penemuan fakta, analisis sistem sering menghadapi atau menganalisis informasi yang bersifat sensitif. Informasi tersebut dapat berupa file struktur penetapan harga sebuah perusahaan penerbangan untuk kontrak atau bahkan profil karyawan, meliputi gaji, sejarah prestasi kerja, sejarah medis, dan rencana karir. Analisis harus memproteksi keamanan dan privasi semua fakta atau data yang dipercayakan kepada mereka. Banyak orang dan perusahaan yang berada dalam atmosfer yang sangat kompetitif mencari jalan untuk menjadi yang terdepan. Analisis sistem kurang peduli yang membiarkan dokumen sensitif terbuka lebar di meja kerjanya atau yang mendiskusikan data sensitif di depan publik dapat menimbulkan masalah besar bagi organisasi atau individu. Berikutnya adalah teknik 7, ya, 7 metode penemuan fakta. Ya, ada sampling terhadap dokumentasi, form dan database yang ada, meneliti dan mengunjungi situs, observasi lingkungan kerja, kuesioner, wawancara, prototyping,
dan Joint Requirement Planning atau JRP. Kita mulai dari yang pertama yaitu Sampling Existing Documentation atau mendokumentasi dan menganalisis persyaratan. Sampling itu adalah yang pertama ya, kita coba masuk ke sampling ya. Sampling dokumen, laporan, dan file. Sampling adalah mengumpulkan, jadi semacam proses untuk mengumpulkan beberapa sampel atau contoh dokumen, form, dan rekaman yang representatif ya. Bisa berupa ini ya, bagan organisasi, memo ya, atau dokumen lain yang menjelaskan permasalahan, SOP atau Standard Operating Procedure untuk sistem saat itu atau yang berjalan di perusahaan tersebut. Form yang lengkap, bisa juga report maupun screen ya, manual. Jadi report manual dan laporan ya yang terkomputerized ditayangkan di layar juga bisa sebagai sampling. Contoh-contoh database, flowchart atau bagan alir dan dokumentasi sistem lain, dan masih banyak yang lain sebagai contoh dari sampling itu ya. Ukuran sampel itu nanti akan ada tersendiri pembahasannya ya di sini ya. Jadi ada beberapa yang ini ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan dokumen. Jadi kita bisa mengetahui beberapa misalnya karyawan di dalam organisasi tersebut yang mempunyai permasalahan atau yang memahami permasalahan tersebut. Kita bisa cari tahu dari situ. Kemudian fungsi bisnis yang mendukung dari sistem yang ada, jenis-jenis data yang bisa dikumpulkan dan dilaporkan oleh sistem, dan pertanyaan yang diperlukan untuk nantinya akan diperlukan di sebuah interview. Mengapa memilih atau mengapa lebih memilih sampel yang lengkap atau komplit daripada sebuah form kosong? Ya, jadi ini contoh sebagai sampling. Kita bisa memilih ini, tapi alangkah lebih baiknya kita mencari sampling yang ada keterangannya atau ada isi yang lengkapnya ya. Jadi tidak semua form kosong. Karena ini dapat menentukan jenis-jenis data yang nantinya akan diisikan di sini ya. Ukuran datanya, kemudian juga menentukan mana yang harus kosong, mana yang digunakan, dan mana yang tidak selalu digunakan. Dan yang terakhir kita juga bisa melihat data relationship-nya atau hubungan antar datanya di form tersebut. Ukuran sampel itu bergantung pada bagaimana tingkatan representatif yang diinginkan oleh analis terhadap sampel tersebut. Jadi ada banyak isu dan faktor sampling dan merupakan alasan yang sangat bagus untuk mengambil atau untuk meneliti atau menghitung ukuran sampel ini ya. Itu adanya di pengantar statistik biasanya. Satu rumusan sederhana dan reliable untuk menentukan ukuran sampel ini adalah 0,25 kali kesalahan yang dapat diterima. Misalnya ada kesalahan yang dapat diterima di sini, kemudian 68 dihitung lagi. Ya. Jadinya 25, nanti sampelnya berarti 25. Teknik sampling ini ada dua, randomization dan stratification ya.
Randomization adalah teknik sampling yang ditandai dengan tidak adanya pola atau rencana yang ditentukan sebelumnya untuk memilih data contoh. Sedangkan stratification adalah teknik sampling sistematis yang berusaha mengurangi varian estimasi dengan menyebarkan sampling. Sebagai contoh, memilih dokumen atau record dengan rumus dan dengan menghindari estimasi yang sangat tinggi atau sangat rendah. Berikutnya mengenai observasi. Observasi adalah teknik penemuan fakta di mana analis sistem turut berpartisipasi atau menyaksikan seseorang yang sedang melakukan aktivitas untuk mempelajari sistem. Ada keuntungan dan kelemahannya nanti. Work sampling itu sendiri adalah merupakan teknik penelusuran fakta yang melibatkan sejumlah besar observasi yang diambil dalam interval acak. Ini adalah keuntungan dan kelemahan dari observasi ini ya. Kita mulai dari keuntungannya dulu. Observasi itu adalah yang pertama, data yang dikumpulkan berdasarkan observasi dapat sangat reliable. Kadang-kadang observasi dilakukan untuk memeriksa validitas data yang didapat langsung dari individu. Yang kedua, analisis sistem dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tugas-tugas yang kompleks kadang-kadang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Melalui observasi, analisis sistem dapat mengidentifikasi tugas yang hilang atau tidak dapat digambarkan dengan akurat oleh teknik penemuan fakta yang lain. Analisis sistem juga dapat menemukan data yang menjelaskan lingkungan fisik dari suatu tugas seperti tata letak fisik, lalu lintas, pencahayaan, tingkat kebisingan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, observasi relatif tidak mahal dibandingkan teknik penemuan fakta yang lain. Teknik yang lain biasanya membutuhkan waktu khusus dan dari pekerja dan mengeluarkan banyak biaya. Yang terakhir, keuntungan dari observasi adalah observasi memberi peluang kepada analis untuk melakukan pengukuran kerja. Sedangkan kelemahannya, yang pertama yaitu orang biasanya merasa tidak nyaman saat diawasi. Mereka mungkin akan berlaku secara berbeda saat diobservasi. Pekerjaan yang diobservasi kemungkinan tidak memasukkan tingkat kesulitan atau volume yang biasanya dialami selama periode waktu tersebut. Yang ketiga, beberapa aktivitas sistem dapat terjadi di saat yang tidak wajar, membuat penjadwalan menjadi tidak nyaman bagi analis sistem. Tugas yang sedang diobservasi adalah subjek untuk berbagai tipe interupsi. Beberapa tugas mungkin tidak selalu dilakukan dengan cara yang seperti yang diobservasi oleh analis sistem. Jadi contohnya ketika analis sistem mungkin mengobservasi bagaimana sebuah perusahaan memenuhi permintaan beberapa pelanggan. Bagaimanapun prosedur yang diobservasi analis sistem mungkin merupakan langkah-langkah yang dipakai untuk memenuhi sejumlah permintaan pelanggan reguler. Jika semua pesanan dinilai pesanan khusus, misalnya pesanan makanan biasanya tidak melebihi stok, analis sistem akan mengobservasi prosedur berbeda yang sedang dieksekusi. Dan yang terakhir adalah jika seseorang, ini adalah merupakan kelemahan ya dari observasi, jika seseorang melakukan tugas-tugas dalam cara yang melanggar prosedur pengoperasian standar, mereka mungkin saja melakukan pekerjaannya secara benar saat Anda mengobservasi mereka. Dengan kata lain, orang ingin memperlihatkan pada Anda apa yang ingin Anda lihat. Petunjuk dari observasi. Yang pertama yaitu menentukan siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana observasi itu. Yang kedua, dapatkan izin mengobservasi dari supervisor yang berkepentingan atau manajernya. Yang ketiga, informasikan siapa saja yang akan diobservasi. Tetaplah rendah hati. Buat catatan selama atau segera setelah diobservasi. Tinjau kembali catatan observasi dengan individu yang berkepentingan. Jangan mengganggu individu saat bekerja. Jangan fokus pada hal-hal kecil atau sepele. Dan jangan membuat anggapan sendiri atau asumsi. Yang berikutnya adalah kuesioner. Kuesioner adalah dokumen bertujuan khusus yang mengizinkan analisis untuk mengumpulkan informasi dan pendapat dari responden. Ada dua tipe kuesioner. Yang pertama free format kuesioner. Free format kuesioner ini adalah kuesioner yang didesain untuk memberikan keleluasaan kepada responden dalam memberikan jawaban.
Sebuah pertanyaan diajukan dan responden memberikan jawaban di tempat yang disediakan sudah pertanyaannya, free format. Sedangkan yang tipe kuesioner yang kedua yaitu fixed format kuesioner. Ini adalah kuesioner yang terdiri dari pertanyaan yang mengharuskan responden memilih satu jawaban dari beberapa jawaban yang telah ditentukan. Berikutnya adalah keuntungan atau kelebihan dan kelemahan dari kuesioner. Kita lihat yang keuntungannya dulu atau kelebihannya dulu untuk kuesioner. Kebanyakan kuesioner dapat dijawab secara cepat. Orang dapat melengkapi dan mengembalikan kuesioner sesuai dengan waktu mereka. Kuesioner adalah alat yang secara relatif tidak terlalu mahal untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar orang. Kuesioner membolehkan individu untuk tidak mencantumkan namanya. Oleh sebab itu, individu kemungkinan besar memberikan fakta yang real. Jawaban dapat segera ditabulasikan dan dianalisa. Yang terakhir, keunggulannya. Berikutnya adalah kelemahannya. Jumlah responden sering tidak terlalu banyak. Tidak ada jaminan bahwa para responden akan menjawab ataupun memperhatikan semua pertanyaan. Kuesioner cenderung tidak fleksibel. Tidak ada kesempatan bagi analis sistem untuk mendapatkan informasi sukarela dari para responden atau mengulang pertanyaan yang mungkin tidak dipahami dengan benar. Tidak mungkin bagi analis sistem untuk mengobservasi dan menganalisis bahasa tubuh responden. Dan yang terakhir, berikutnya, tidak ada kesempatan segera untuk mengklarifikasi jawaban yang tidak jelas atau tidak lengkap terhadap pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir adalah sulit menyiapkan kuesioner yang bagus. Jenis-jenis dari fixed format question atau pertanyaan format tetap ini ya. Ada multiple choice question ini. Ada rating question, pertanyaan rating. Dan yang terakhir pertanyaan ranking ini ya. Mengembangkan sebuah kuesioner. Kuesioner yang bagus itu sulit untuk dikembangkan. Berikut ini adalah prosedur yang dapat membantu mengembangkan kuesioner yang efektif. Yang pertama yaitu tentukan fakta dan opini apa yang harus dikumpulkan dan dari mana seharusnya Anda mendapatkannya. Jika jumlah orangnya besar, pertimbangkan kelompok responden yang lebih kecil yang dipilih secara acak. Yang kedua, berdasarkan opini dan fakta yang dicari, tentukan apakah pertanyaan berformat bebas atau terikat akan menghasilkan jawaban yang bagus. Sebuah format kombinasi yang membolehkan penjelasan format bebas atau jawaban format terikat sering digunakan juga. Yang ketiga, tuliskan pertanyaan-pertanyaan. Periksalah apakah ada kesalahan susunan dan kemungkinan kesalahpahaman. Pastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidak menyatakan bias atau opini pribadi Anda. Lakukan editing pada pertanyaan tersebut. Yang keempat adalah ujilah pertanyaan dengan menggunakan sampel responden kecil. Jika responden Anda punya masalah dengan pertanyaan tersebut atau jika jawaban tidak bermanfaat, lakukan editing pada pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, duplikasikan dan distribusikan kuesioner. Berikutnya adalah teknik interview atau wawancara. Interview atau wawancara adalah teknik penelusuran fakta di mana analis sistem mengumpulkan informasi dari individu-individu melalui interaksi face to face. Wawancara dapat digunakan untuk mencapai beberapa atau semua tujuan berikut. Yang pertama, menemukan fakta, validasi fakta, kejelasan fakta, antusiasme, mendapatkan pengguna yang terlibat, mengidentifikasi persyaratan, menyatukan berbagai ide dan opini. Ada dua aturan yang harus diperhatikan dalam wawancara ini nanti ya. Jenis-jenis dari pertanyaan ini ya. Jenis-jenis dari pertanyaan, teknik dan tipe wawancaranya ya. Jenis-jenis dari wawancara dan pertanyaannya ya. Yang pertama, unstructured interview. Ini adalah melakukan wawancara yang dilakukan hanya dengan satu tujuan atau topik dan beberapa jika ada pertanyaan spesifik. Sedangkan yang structured interview ini adalah wawancara di mana wawancara mempunyai sekumpulan
pertanyaan spesifik untuk ditanyakan kepada interview atau yang diwawancarai. Pewawancara meminta orang yang diwawancara untuk menyajikan sebuah kerangka kerja dan mengarahkan percakapannya. Open-ended question yaitu. Ya, ini kalau tadi ini jenis dari interviewnya ada dua, unstructured dan structured. Sekarang berikutnya adalah jenis pertanyaan di interview tersebut, yaitu open-ended question. Question ini adalah pertanyaan yang membolehkan interviewee atau yang diwawancara itu merespon dalam sembarang cara yang kelihatannya tepat. Sedangkan close-ended question adalah pertanyaan yang membatasi jawaban-jawaban pada pilihan spesifik atau respon langsung dan singkat. Keuntungan, kelebihan dan kelemahan dari interview atau wawancara. Kita lihat dari kelebihannya dulu atau keunggulannya dulu, yaitu yang pertama, wawancara memberi kesempatan kepada analis untuk memotivasi orang yang diwawancarai untuk merespon secara bebas dan terbuka terhadap setiap pertanyaan yang diajukan. Untuk menjaga hubungan itu, analis sistem harus mampu memberi kesempatan lebih banyak pada orang yang diwawancarai untuk mengungkapkan sebanyak-banyaknya mengenai proyek sistem. Yang kedua, wawancara membolehkan analis sistem untuk memeriksa umpan balik yang masuk dari orang yang diwawancarai. Wawancara membolehkan analis sistem untuk menyesuaikan atau mengulangi pertanyaan yang sudah diajukan. Dan yang terakhir, wawancara memberikan kesempatan kepada analis untuk mengobservasi orang yang diwawancarai dengan komunikasi nonverbal. Analis sistem yang baik dapat mendapatkan informasi dengan mengobservasi bahasa tubuh interview atau yang diwawancarai dan ekspresi muka juga dengan mendengarkan jawaban verbal terhadap pertanyaan-pertanyaan. Kelemahannya adalah wawancara membutuhkan banyak waktu dan oleh sebab itu merupakan pendekatan penemuan fakta yang banyak mengeluarkan biaya. Kesuksesan wawancara tergantung pada keterampilan human relation di si analis sistem. Dan yang terakhir, kelemahannya, wawancara tidak praktis mengingat lokasi orang yang diwawancarainya. Bagaimana melakukan wawancara? Yang pertama yaitu memilih orang yang diwawancarai. Analis sistem harus mewawancarai pengguna akhir sistem atau end user. Bahkan organisasi akan membantu mengidentifikasi para individu ini dan segala tanggung jawabnya. Ya. Yang kedua, menyiapkan wawancara. Ini juga analis harus menyiapkan panduan wawancara. Kemudian ada ini, melaksanakan ya. Yang ketiga adalah melaksanakan atau mengadakan wawancara. Wawancara itu terdiri dari 3 cara ya. Ada 3 cara untuk secara efektif memulai sebuah wawancara. Yang pertama, ringkaskan masalah yang dihadapi dan jelaskan mengapa masalah itu bisa ditemukan. Tawarkan insentif atau penghargaan reward untuk partisipasi. Dan yang ketiga adalah mintalah advice atau nasihat atau bantuan dari orang-orang yang diwawancarai. Tindak lanjut dari wawancara itu adalah untuk membantu mempertahankan sebuah hubungan dan kepercayaan dengan orang yang diwawancarai. Pewawancara harus memberi mereka sebuah memo yang merupakan ringkasan selama wawancara berlangsung. Ini adalah contoh sampel interview guide atau panduan petunjuk wawancara dari mulai yang diwawancarai namanya siapa dan data-datanya di mana. Kemudian waktu yang dialokasikan, di sini ada sasaran pertanyaan wawancara dan ada respon orang yang diwawancarai di sini ya. Ada beberapa pertanyaan itu ya. Terakhir general comment, komentar dan catatan umum nih nanti. Menyiapkan wawancara. Jenis-jenis pertanyaan yang harus dihindari ya. Ini ada jenis-jenis pertanyaan yang harus dihindari. Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dengan muatan tertentu, loaded question ya. Yang kedua adalah pertanyaan yang mengarahkan atau leading question. Dan yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang berprasangka atau blast question. Jadi ketiga pertanyaan ini sebaiknya dihindari di dalam mewawancarai ya. Panduan dari pertanyaan wawancara, ini ada beberapa juga ya. Gunakan kalimat yang jelas dan singkat.
Jangan masukkan opini Anda pada pertanyaan tertentu. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang terlalu panjang atau terlalu kompleks. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang bernada mengancam. Jangan gunakan kata kamu jika Anda maksudkan adalah sekelompok orang. Mengadakan atau melaksanakan wawancara. Ini di sini ada hal-hal yang harus dilakukan di sini ya. Jadi menyesuaikan dengan wawancara ya. Jadi harus janjian ya ini sebenarnya. Harus mengadakan janji dulu untuk menyocokkan match-nya, kesesuaiannya. Datang tepat waktu atau lebih dulu jika memang memerlukan untuk mengkonfirmasi pengaturan ruang. Membuka interview dengan mengucapkan terima kasih pada yang diwawancarai, interviewee. Menyatakan tujuan dan panjang atau durasi dari interview atau wawancara ini dan bagaimana data akan digunakan. Kemudian memonitor atau memonitor waktu yang berjalan, dan yang terakhir adalah meminta pertanyaan follow up ya. Kemudian sampai Anda mengerti ya, atau menanyakan tentang exception condition. Bagaimana jika gitu ya. What if. Ini adalah yang harus dilakukan, do, dan harus dihindari, do dan ya. Yang pertama, do, bersikap sopan, menyimak dengan baik, menyimak dengan terkontrol, menyelidiki atau probe, amatilah perangainya dan komunikasi nonverbalnya, sabar, buatlah si interview aman atau nyaman, dan yang terakhir, jagalah kontrol diri dan tepat waktu ini ya. Yang harus dihindari itu melanjutkan wawancara yang tidak perlu. Kemudian menganggap jawaban yang sudah final atau tidak ada alternatif lain, menyatakan penyebut verbal maupun non-verbal, menggunakan jargon, menunjukkan prasangka pribadi, banyak bicara daripada mendengarkan, membuat asumsi tentang semua topik atau tentang orang yang diwawancarai, menggunakan tape recorder menyiratkan kurangnya daya simak dari wawancara. Bahasa tubuh dan proxemics. Bahasa tubuh itu adalah informasi nonverbal yang kita komunikasikan. Di sini ada tiga aspek bahasa tubuh, yaitu penyingkapan ekspresi wajah atau facial disclosure, kontak mata atau eye contact, kemudian yang terakhir postur ya. Proxemic itu apa? Proxemic itu adalah hubungan antara orang dengan ruang di sekeliling mereka ya. Jadi kalau sudah zona intim ya, itu kurang dari 45 cm. Ini 1,5 kaki ya. Kemudian kalau personal zone, zona personal ini antara 45 cm sampai 1,2 meter. Social zone antara 1,2 meter sampai 3,6 meter. Public zone itu lebih dari 3,6 meter. Discovery prototyping atau prototyping penemuan. Apa yang dimaksud dengan discovery prototyping? Yaitu tindakan membuat representatif skala kecil atau model kerja dari persyaratan pengguna untuk menemukan atau menguji persyaratan tersebut. Keuntungannya dan kelemahannya atau kerugiannya. Keunggulannya dulu ya. Memungkinkan para pengguna dan pengembang untuk bereksperimen dengan perangkat lunak dan mengembangkan pemahaman bagaimana sistem bekerja. Membantu menentukan kelayakan dan kegunaan sistem sebelum biaya pengembangan yang tinggi terjadi. Berfungsi sebagai mekanisme pelatihan bagi para pengguna. Membantu membangun rencana pengujian sistem dan skenario untuk digunakan pada akhir proses pengujian. Dapat meminimalisir waktu yang digunakan untuk penemuan fakta dan membantu menentukan persyaratan yang lebih stabil dan reliabel atau andal. Kelemahannya yaitu para pengembang mungkin perlu dilatih dalam hal pendekatan prototyping. Pengguna dapat mengembangkan harapan-harapan yang tidak realistis berdasarkan performa, reliabilitas, dan fitur-fitur prototype. Prototipe hanya dapat mensimulasi fungsionalitas sistem dan sifatnya tidak lengkap. Harus ada sebuah upaya agar para pengguna menyadari fakta ini dan tidak salah paham.
Yang terakhir melakukan prototyping, kemungkinan mengulur jadwal pengembangan dan menaikkan biaya pengembangan. Yang terakhir metodenya adalah Joint Requirement Planning atau JRP. Ini adalah sebuah proses yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan kelompok terstruktur dengan tujuan menganalisis masalah dan mendefinisikan persyaratan. JRP adalah bagian dari JAD ini ya. Partisipannya JRP siapa saja? Di sini melibatkan banyak partisipan atau peserta ya, yaitu sponsor, kemudian fasilitator, pengguna dan manajer, scribe atau pencatat, dan staf IT atau staf TI. Langkah-langkahnya untuk merencanakan sebuah JRP session itu ya, yang pertama yaitu memilih lokasi untuk sesi JRP ya. Jika memungkinkan, sesi JRP harus diselenggarakan tidak jauh dari lokasi perusahaan. Kebanyakan hotel ataupun universitas mempunyai fasilitas yang didesain untuk ruang pertemuan. Dengan mengadakan sesi JRP di luar kantor, peserta dapat berkonsentrasi pada isu-isu dan aktivitas yang terkait dengan sesi JRP dan terhindar dari interupsi dan gangguan yang biasa terjadi di tempat kerja mereka. Tidak peduli di mana lokasi sesi JRP, para peserta diwajibkan untuk hadir dan dicegah untuk kembali ke tempat kerja yang mereka yang biasanya. Berikutnya memilih partisipannya ya. Satu sesi JRP biasanya memerlukan beberapa ruang. Ya. Ruang harus dilengkapi dengan meja, tempat duduk, dan perlengkapan lain yang memenuhi kebutuhan semua peserta. Ruangan juga harus dilengkapi peralatan komputer yang diperlukan oleh scribe untuk mencatat dan isu-isu yang dibicarakan selama sesi ini ya. Memilih partisipan. Yang kedua, memilih partisipan ini adalah seperti sudah dikemukakan, partisipan yang dipilih melalui fasilitator, JRP, scribe, dan wakil dari komunitas pengguna. Preparing atau menyiapkan agendanya, menyiapkan agenda sesi JRP ini adalah harus menyiapkan dokumentasi untuk memberikan penjelasan singkat kepada para partisipan mengenai lingkup dan sasaran sesinya. Contoh layout, tata letak ruang untuk sesi JRP ya. Ada masing-masing menempati penempatan sendiri, scribe-nya di sini, kemudian user dan manager di sini, kemudian IT profesional dan observasi yang lain, ada printer dan seterusnya ya. Panduan untuk menyelenggarakan JRP session ya. Yang pertama, sesi JRP itu dimulai dengan sambutan, pengenalan, tinjauan singkat terhadap agenda dan sasaran sesi. Fasilitator JRP akan memimpin sesi ini dengan mengikuti skrip yang sudah disiapkan. Untuk sukses memandu sesi, fasilitator harus mengikuti petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, jangan tanpa alasan menyimpang dari agenda. Tetaplah pada jadwal atau topik-topik sudah diberi jatah waktu khusus. Pastikan scribe dapat membuat catatan, bisa berarti meminta pengguna dan manajer mengulangi pendapatnya secara lebih lambat atau lebih jelas. Hindari penggunaan jargon teknis. Ini ya. Gunakan keterampilan resolusi konflik. Kemudian membolehkan istirahat sejenak. Mendorong terjadinya konsensus kelompok, mendorong partisipan pengguna dan manajemen tanpa membiarkan individu mendominasi sesi. Dan yang terakhir, pastikan para hadir mengikuti aturan dasar yang telah dibuat untuk sesi tersebut. Brainstorming. Ini adalah sebuah teknik untuk menghasilkan ide dengan cara mendorong para partisipan untuk memberikan sebanyak mungkin ide dalam waktu yang pendek tanpa analisis apapun sampai semua ide disampaikan. Panduannya ini adalah petunjuknya. Tempatkan orang-orang yang pertama ya, tempatkan orang-orang yang tepat di sebuah tempat yang bebas dari gangguan dan interupsi. Pastikan setiap orang memahami maksud pertemuan untuk menghasilkan ide untuk memecahkan masalah dan fokus pada masalahnya. Tunjuk satu orang untuk mencatat ide-ide. Ingatkan setiap orang akan aturan brainstorming ya. Kemudian yang kelima, dalam satu periode waktu tertentu, anggota tim mengeluarkan ide-idenya secepat dia memikirkannya. Dan yang terakhir, yang keenam ya, sesudah
kelompok mengeluarkan ide-idenya dan ide itu dicatat, barulah ide-ide tersebut dianalisis dan dievaluasi. Dan yang terakhir adalah seleksi, kombinasikan, dan tekankan ide-ide yang muncul lebih awal. Keuntungan dari JRP adalah JRP secara aktif melibatkan pengguna dan manajemen dalam proyek pengembangan. Jadi mendorong mereka untuk mempunyai rasa memiliki proyeknya ya. Yang kedua, JRP mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem. Yang ketiga, keuntungan prototyping dapat disadari saat JRP menjadikan prototyping sebagai alat untuk mengonfirmasikan persyaratan dan mencapai kesepakatan desain. Strategi penemuan fakta. Yang pertama, pelajari dokumen-dokumen yang ada. Form, laporan, dan file. Analis dapat mempelajari banyak hal tanpa kontak dengan orang. Yang kedua, jika penting, observasi sistem saat sistem bekerja. Yang ketiga, dengan semua fakta yang telah terkumpul, buat dan sebarkan kuesioner untuk memperjelas hal-hal yang belum dipahami dengan baik. Yang keempat, lakukan wawancara atau sesi kerja kelompok. Yang kelima, opsional. Buatlah prototipe penemuan untuk semua persyaratan fungsional yang tidak dipahami atau untuk persyaratan yang perlu divalidasi. Dan yang terakhir adalah follow up atau tindak lanjut. Jadi gunakan teknik penemuan fakta yang tepat untuk menguji fakta. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.